Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Rabu pagi hari ini tanggal 27 Agustus 2025. Kita berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan masih pelihara Bapak Ibu dalam keadaan sehat, kita senantiasa di dalam berkat perlindungan Tuhan. Oh, terima kasih kepada Tuhan. Silakan waktu berjalan terus. Tapi dengan berjalannya waktu, kita senantiasa yang penting ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Sebelum Bapak Ibu beraktivitas sepanjang hari ini, mari kita mau berdoa. Kita menyerahkan semua problem kita. Kita menyerahkan seluruh hidup kita dalam tangan Tuhan. Sebab letak kuasa kekuatan itu datang dari Tuhan Yesus. Atas rahmat dan anugerah Tuhan, Rabu pagi ini 27 Agustus 2025, kita mengawali, kita baca Nehemia. Nehemia seorang hamba Tuhan, anak Tuhan yang cinta Tuhan. Setelah Esra, Bapak ya, Esra lebih senior. Kira-kira perbedaan sekitar 12 sampai 13 tahun. Esra lebih dahulu. Kemarin kita baca kitab Imam Esra, Nabi Esra, Imam. Sekarang kita baca Nehemia. Nehemia ada 13 pasal. Itu mari kita datang kepada Yesus. Kita mencinta Tuhan Yesus. Kita tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Sebab Tuhan cinta kita semua. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Yang penting kita mau cinta Tuhan. Kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kita serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 11. Doa Nehemia bagi orang Israel. Melanjutkan kerjasama dengan Esra. Dipakai Tuhan untuk pemulihan bangsa Israel dari suku Yehuda. Ya, karena sudah Tuhan loloskan sejak zaman Raja Kores Persia. Lolos dari tawanan Babel, Nebukadnezar, kembali kepada Yerusalem. Nehemia ambil bagian. Demikian kehidupan kita, mari kita ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan untuk pemulihan banyak orang-orang percaya bertobat kepada Tuhan. Biar Tuhan mau pakai Bapak Ibu seperti Esra, seperti Nehemia, untuk banyak jiwa-jiwa diselamatkan bertobat datang kepada Tuhan Yesus. Tutup pagi ini saya menyanyikan pujian ini. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Haleluya. Serahkanlah persoalanmu hanya pada Yesus. Serahkanlah seluruh kekhawatiranmu. Percayalah di dalam nama Tuhan Yesus ada pertolongan ajaib. Haleluya. Berserah pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Haleluya. Serahkanlah hidupmu padanya. Berdoalah hanya pada Yesus. Bawa seluruh pergumulanmu, percaya di dalam namanya ada pertolongan yang besar. Haleluya. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi pertolongan yang ajaib. Haleluya. Kitab Mazmur pasal 37 ayat kelima. Demikianlah firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Percayalah kepada-Nya dan Dia akan menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dialah adalah juru selamatmu. Ya Tuhan punya pula kebesaran dan kejayaan
kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ialah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Bapa, sucikan kami pagi ini untuk firman-Mu. Sucikan mulutku, sucikan pikiranku, sucikanlah hatiku ya Tuhan Yesus. Ampunilah semua dosa dan salahku. Aku mau setia dan taat pada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kami siap untuk baca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Firman Allah berkata, Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Dia akan bertindak. Dia akan memunculkan kebenaran-Mu seperti terang dan hak-Mu seperti siang. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini Bapak diberkati sama Tuhan. 27 Agustus, Rabu pagi, 27 Agustus 2025. Apapun persoalan pergumulan setiap kita, pasti namanya hidup tidak pernah terlepas dari peperangan hidup, tidak pernah terlepas dari tantangan hidup, perjuangan hidup. Apapun yang Bapak Ibu hidupin, begitu berat rasanya, tapi percayalah bahwa di dalam nama Yesus ada pertolongan. Seperti pada bagian kita mau baca Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 11. Seperti yang kemarin kita baca, Esra menangis, dia berdoa kepada Tuhan. Nehemia juga sama, anak yang cinta Yesus. Dia terbeban berat persoalan bangsa Israel. Banyak mereka yang perlu dipulihkan. Demikian kita berdoa Indonesia, supaya Indonesia dipulihkan. Kita hamba-hamba Tuhan, mari kita anak-anak Tuhan Yesus yang cinta Tuhan. Kita mau banyak berdoa dan serahkan semua kepada Tuhan, supaya di dalam nama Yesus ada pertolongan yang sempurna. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita mau baca Nehemia pasal yang pertama, Bapak Ibu ya. Jadi Nehemia ini ditulis oleh Nehemia sendiri ya, dan Esra juga di dalamnya, dan ini lebih tua Saudara ya. Jadi kalau dilihat dari tahunnya ya, kalau Esra ditulis sekitar tahun 450-an, tapi kalau ini 430-an Saudara ya. Jadi lebih tua Esra ya, karena ini Esra seorang imam Tuhan, tapi Nehemia juru minuman Raja Artasasta ya. Mari kita mau baca riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislew tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Jadi Nehemia dari suku Yehuda. Tapi kalau Esra dari keturunan Harun, Imam Harun, maka dia imam dari suku Lewi. Jadi beda. Tapi 12 suku bangsa Israel. Jadi sama-sama. Cuma Nehemia lebih junior, seperti itu Saudara ya. Jadi pembuka awal itu Esra. Jadi lanjutkan dengan Nehemia. Mari kita baca. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Nah, peristiwa yang terjadi seperti setelah bangsa Israel dari suku Yehuda selatan, ini selatan Bapak ya, saya terangkan yang selatan. Kalau utara Raja Asyur, ini bicara Raja Israel yang selatan ya. Ada Yehuda, Benyamin, ada sebagian suku Lewi kaditan oleh Babel, Nebukadnezar ya, dibuang ke Babel. Tapi sejak Raja Kores, puji Tuhan, tawannya dilepaskan untuk bisa kembali ke Yerusalem. Tapi mereka banyak tantangan. Ini mari kita lihat baca. Jadi Esra terbeban dipakai Tuhan untuk jadi pelopor imam, untuk membimbing rohani ya.
Tapi kalau Nehemia dari aspek horizontal, vertikalnya Esra membawa orang Israel itu takut akan Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan ya, dia ahli kitab Taurat ya. Tapi kalau Nehemia itu dipakai Tuhan dari aspek politik, supaya betul-betul dua-duanya kerjasama dari horizontal dan vertikal, saudara ya, sama-sama untuk membangun, dipulihkan bangsa untuk Yerusalem, saudara ya. Terus berikutnya, kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terdiri dari penawanan, ada di dalam kesukaran besar, di dalam keadaan tercelah, tembok Yerusalem telah terbongkar, dan pintu gerbangnya telah terbakar. Memang waktu zaman Esra belum pulih, belum selesai. Jadi sama-sama dipakai Tuhan Esra dan Nehemia, ya, sama-sama terbeban. Demikian kita waktu peristiwa itu lalu kan kita terbeban. Banyak peristiwa penistaan, kekerasan di Sukabumi, ya, di Sumatera, ya, Padang atau beberapa tempat ini, ya, termasuk saat ini situasi dunia saat ini, politik global, ekonomi, banyak kesulitan-kesulitan, ya, baik menimpa orang Kristen. Mari kita mau banyak berdoa, menimpa saudara-saudara kita, banyak kita mau berdoa supaya Tuhan tolong, ya, Tuhan campur tangan, sebab hanya kepada Tuhanlah sumber kekuasaan yang tertinggi. Sumber segala-galanya itu datang dari Tuhan. Sama dengan Nehemia, Esra dipakai Tuhan untuk memulihkan bangsa Israel, khusus Yehuda dan Benyamin dan Lewi, saudara ya, kembali kepada Yerusalem. Mari kita lanjutkan. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama berapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta. Ini saya sudah katakan, kalau Bapak Ibu punya pergumulan, banyak masalah, ini punya pergumulan kan Nehemia, lakukan dengan doa dan puasa. Seperti di dalam Matius 17 ayat 21. Ya, melalui doa dan puasa. Ini doa dan puasa. Seperti Esther juga doa dan puasa. Mari, kalau Bapak Ibu punya pergumulan apapun, berdoa dan berpuasa. Percaya, Tuhan akan tolong kita. Tuhan memberikan jalan keluar. Kataku ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kesetiaannya terhadap orang yang kasih kepadanya dan mengikuti perintah-perintahnya. Dia berdoa kepada Tuhan Yesus. Dia berdoa kepada Allah Yahweh, Adonai, Elohim. Dia yang besar, maha kuasa. Allah El Gibor, Allah maha perkasa. Hanya Tuhanlah satu-satunya penolong. Mari setiap kita sebelum kita beraktivitas, kalau di antara Bapak Ibu punya masalah pergumulan, mari kita sama-sama berdoa. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Percaya Tuhan pasti tolong memberikan jalan keluar. Seperti halnya ini, mari kita baca ayat yang ke-6. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam. Bagi orang Israel, hamba-hambamu ini, dengan mengaku segala dosa yang kamu orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Mari kita rendah hati, kita akui selalu, saya kata ampuni Tuhan segala dosaku, sebagai bukti kita rendah hati di depan Tuhan. Sebab tidak ada kesempurnaan di dalam kehidupan kita. Yang sempurna satu, Tuhan Yesus Kristus. Itu mari kita mau banyak berdoa. Kita mau rendah hati datang kepada Tuhan. Kita melangkah dan iman percaya Tuhan akan tolong. Dan kita akui segala dosa dan kesalahan kita. Minta ampun sama Tuhan. Percaya pasti Tuhan tolong. Dan selanjutnya kita mau baca ayat yang ke-7. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambamu itu. Coba, Nehemia begitu rendah hati, Esra begitu rendah hati. Mari Bapak Ibu berdoa dengan sikap yang rendah hati. Jangan dengan doa yang komplain. Jangan dengan doa yang menyalahkan Tuhan. Jangan, tapi kita minta ampun. Ampun Tuhan, segala dosa kesalahanku aku akui. Segala dosa kesalahanku. Mari kita merendah hati. Akui segala kejahatan kita. Kita orang jahat. Orang gak ada benar dalam kehidupan kita. Yang sumber kebenaran datang dari Tuhan Yesus. Kalau kita rendah hati datang kepada Tuhan, saya percaya Tuhan mendengar doa kita. Ayat 8. Ingatlah akan firman yang kupesan kepada Musa, hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai berikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namamu diam di sana. Coba, Esra, baik Nehemia selalu berdoa pakai firman. Saya juga kalau berdoa selalu pakai firman. Tuhan, Engkau berfirman dalam surat 1 Yunus 1:9.
Jikalau kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami, Engkau ampuni. Maka tidak masalah. Karena firman Allah adalah firman dari Tuhan. Dan kita imani firman Tuhan. Bahwa Tuhan itu begitu baik. Asal kita mau taat. Asal kita mau bertobat. Asal kita mau kembali kepada Tuhan. Maka Tuhan janji Tuhan akan pulihkan. Seperti ini. Tuhan bilang akan kukumpulkan mereka kembali. Dan ke tempat yang telah kupilih. Dipulihkan sama Tuhan. Apapun masalah Bapak Ibu, jangan pernah pesimis. Jangan pernah keluh kesah. Tapi bersyukur dan berdoa. Jangan patah semangat. Percaya Tuhan akan tolong kita. Sebab sumber kemenangan, sumber kekuatan itu datang dari Tuhan Yesus. Ayat yang ke-10. Bukankah mereka itu hamba-hambamu dan umatmu yang telah kubebaskan dengan kekuatanmu yang besar, dengan tanganmu yang kuat. Amin. Kita juga berdoa, saya sebut firman Tuhan, Yesaya 43:4, bahwa kita semua berharga di mata Tuhan dan mulia. Dan kita percaya Tuhan Yesus cinta kita semua. Kalau Tuhan Yesus kita semua, maka Tuhan pasti tidak pernah tinggalkan kita. Asal kita mau kembali sama Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tapi seringkali manusia tinggalkan Tuhan. Seringkali manusia jauh dari Tuhan. Tapi bagi Bapak Ibu semua pagi ini, mari kita mau dekat dengan Tuhan. Kita mau berserah kepada Tuhan. Sesuai dengan pujian, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Ayat yang 11 yang terakhir, ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini. Dan kepada doa hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini. Dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika aku ini menjadi juru minuman raja. Amin. Nehemia waktu itu menjadi juru minuman raja. Apapun status kita, mari kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Sebab hanya di dalam Tuhan Yesus ada pertolongan. Serahkan semua kekhawatiranmu kepada Tuhan. Percaya di dalam Dia ada jalan keluar. Tidak ada pertolongan lain selain di luar Yesus. Sumber kekuatan, sumber kemenangan hanya datang dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Lalu berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dialah Tuhan juru selamatmu, juru selamatmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Sebelum Bapak Ibu beraktivitas, berjaga dan berdoa. Kata firman Tuhan, mari kita berseru minta ampun sama Tuhan. Rendahkan hati kita kepada Tuhan. Berserah dan percaya bahwa di dalam nama Yesus ada pertolongan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.